Kita mau ziarah wali bersama para ustadzah TPK Babu Salam dan Madin Makrabul. Nanti kita berkumpulnya tuh di sana ya. Nanti kita lihat ke sana, oke? Tanggal 8 Januari 2023, Ustadz Ustadzah TPK Babu Salam dan Madin Matlabul Ulum melaksanakan ziarah wali Jatim. Nah, sebelum berangkat, kita berkumpul terlebih dahulu nih di Masjid Babu Salam dalam rangka tahlil bersama mendoakan semua leluhur kita, serta diberikan bimbingan oleh Abah Yai Muhammad Bulkin. Hai guys, kita mau healing ke kemana-mana lah. Yang penting dapat barokah, syafaat dan Kita berangkat pukul 14.45. Sebenarnya tujuan pertama kita ke makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang. Berhubung parkirannya jam 4 sore sudah tutup, makanya kita langsung pergi ke Mojo Agung. Nah, kita sampai Mojo Agung tepat pukul 16.20. sekarang kita sudah sampai di tujuan pertama, yaitu Mbah Said Sulaiman. Nah, habis ini kita mau tahlil sama baca yasin. Yuk ikutin terus ya. Di Mojo Agung sendiri ada dua makam, yaitu makamnya Mbah Raden Alif dan Mbah Said Sulaiman. Setelah dari Mojo Agung, kita lanjut ke makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo, Mojokerto. Syekh Jumadil Kubro ini adalah seorang wali besar pada masa kerajaan Majapahit. Di Troloyo, parkiran bis sama makamnya agak jauh nih jaraknya. Jadi ada dua opsi, naik ojek atau jalan kaki. Kalau naik ojek, tarifnya 5.000 per 2 orang. Ini sekarang kita udah sampai di Syekh Jumadil Kubro Troloyo. Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Husain Al-Akbar lahir sekitar tahun 1270 Masehi sebagai putra Ahmad Shah Jalaluddin, bangsawan dari Nasrabad di India. Di sini kita sekalian sholat jamak takdim maghrib dan isya, kemudian istirahat sejenak untuk makan malam. Pukul 19.10 malam, kita melanjutkan perjalanan ke makam Syekhona Khalil Bangkalan Madura dan sampai pukul 21.30. Kita udah sampai di parkirannya Syekh Khalil Bangkalan. Di sini kita langsung ke makamnya. Yuk. Ini dia masjidnya. Nanti kita masuk ke dalamnya. Syekhona Khalil adalah guru para ulama, khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Salah satu murid beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, Jombang. Makam Syekhona Khalil sendiri terletak di sebelah kanan masjid. Pukul 22.05 kita berangkat menuju makam Sunan Ampel atau Syed Ali Rahmatullah di Surabaya dan sampai pukul 23.11. Syed Ali Rahmatullah sendiri merupakan putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Asmarokondi dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim Asmarokondi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Diah Dwarawati, istri Bre Kartabumi Raja Majapahit.
Nah, di kompleks makam Sunan Ampel banyak pedagang yang menjajankan oleh-oleh, mulai dari pakaian sampai makanan. Di sini sangat lengkap. Namun, jangan lupa tujuan asal kita adalah berziarah. Jadi Mbak saya Mbak. Alhamdulillah kita sekarang udah sampai di Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Surabaya. Capek tapi tuh kayak apa ya? Vibes-nya tuh tetap semangat gitu loh. Pukul 00.45 kita melanjutkan perjalanan ke Sunan Giri dan sampai pada pukul 02.10. Nama asli Sunan Giri adalah Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku. Nah, jarak antara parkiran bis sama makamnya cukup jauh. Ada dua opsi lagi nih untuk mencapai makam, yaitu naik delman 40.000 per 5 orang atau ojek 10.000 per 2 orang. Di mana ayo? Tebak. Di mana kameramen? Syekh Maulana Ishak. Benar sekali, sekarang kita ada di Syekh Maulana Ishak yang bertempat di Lamongan. Desa apa kameramen? Paciran Lamongan. Benar Kecamatan. sekali. Kecamatan. Mana? Kecamatan. Oh, kecamatan. Kecamatan Maaf, apa desa? saya tuh dengarnya tuh tadi mantan. Yaudah pokoknya itu nanti yang tahu langsung komen-komen ya. Di makam Syekh Maulana Ishak, kita istirahat sejenak, mandi, sholat subuh, ziarah, dan sarapan pagi. Syekh Maulana Ishak adalah paman Sunan Ampel sendiri, lantaran ia putra Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro dari Bukhara, Rusia Selatan. Atau Syekh Maulana Ishak adalah saudara Ibrahim Al-Ghazi alias Syekh Ibrahim Asmarokondi, ayahnya Sunan Ampel. Setelah semua agenda terlaksana, tepat pukul 08.00 kita berangkat ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sesampainya di sana pukul 08.12 kita langsung pergi ke makam untuk berziarah. Halo. Kita Dinding. sekarang di Sunan Derajat. Halo, sekarang kita di Sunan Derajat. Ini tuh lokasinya deket banget sama Syekh Maulana Ishak tadi. Ini di makam Sunan Derajat, tepat di alamat Lamongan ya. Ini saya Ais, kamu senang nggak? Oh senang. Cuacanya panas. Sunan Derajat dikenal pula dengan nama Raden Qasim, merupakan putra dari Sunan Prapen dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila. Beliau menyebarkan agama Islam di desa Banjaragung, Paciran, Lamongan. Hai guys, hari ini tepat pukul 09.30 kita udah sampai di Asmarokondi. Cuma belum sampai makamnya sih, ini masih di tempat-tempat kulinernya gitu loh. Ada yang jualan jajan, ada yang jualan baju-baju gitu. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi pada pukul 09.32 pagi. Asmarokondi pada nama beliau berasal dari kata As-Samarakandi atau Samarkand, sebuah provinsi dari Uzbekistan. Maulana Ibrahim Asmarokondi adalah ayah dari Raden Santri atau Raden Ali Murtadho dan Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah.
Setelah berziarah ke makam beliau, kita langsung pergi ke makam Sunan Bonang. Jaraknya sekitar 10 km dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makam beliau adalah tujuan akhir dari rangkaian ziarah Wali Jatim. Pada pukul 11.24, kita sampai ke area makam Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Jarak antara parkiran bis sama makam cukup jauh, sehingga harus menggunakan beca untuk sampai ke makam beliau. Biayanya 18.000 saat berangkat dan 20.000 saat kembali. Makam beliau terletak di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Kata Bonang sebenarnya julukan pada beliau karena cara berdakwah beliau. Sunan Bonang menambahkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Dengan musik yang dilantunkan lewat gamelan buatan Sunan Bonang, ajaran agama Islam pun lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selain lewat gamelan, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui lagu. Terakhir ini. Habis mandi. Terakhir ini. Hah? Perjalanan terakhir ini. Tujuan terakhir. Terus maling ngono mulai. Habis ini kita pulang. Oh. Tapi jangan lupa habiskan uangnya untuk belanja. Oke? Karena apa, ini tujuan terakhir. Jangan lupa oleh-oleh buat tetangga. Dia lagi teleponan sama Setelah berziarah ke makam beliau, kami istirahat sejenak, sholat zuhur, asar jamak takdim di Masjid Jami, lalu mencari makan siang dan oleh-oleh. Ini masjid apa ya, Mas? Masjid Agung ini. Masjid Agung. Berziarah ke makam wali-wali Allah tidak hanya untuk mencari keberkahan dengan cara tawasulan kepada para kekasih Allah serta mengingat kematian, namun juga sebagai rasa syukur dan penghormatan kepada para kekasih Allah yang senantiasa berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, dan juga menjadikan beliau-beliau sebagai teladan dalam hidup kita, menjadikan kisah sejarahnya sebagai pelajaran, menjadikan perjuangan mereka sebagai semangat keimanan. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi seraya mengucapkan salam. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Ziarah kubur disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran, dan menziarahi kuburan orang-orang solih disunahkan dengan tujuan untuk tabarruk, mendapatkan barokah serta pelajaran.